Tiga saudara perempuan mahasiswi, Erika, Tori, dan Brit, menghabiskan liburan di sebuah rumah di tepi sungai yang dimiliki oleh keluarga Tori. Mereka menjuluki ini sebagai hore terakhir mereka untuk sementara waktu, karena kuliah akan segera dimulai. Pada pagi pertama mereka di sana, liburan tampaknya berjalan baik. Tori membawa mereka ke sungai. Brit memperingatkan Erika bahwa sungai itu dipenuhi ubur-ubur dan bahwa dia harus berhati-hati. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk bersenang-senang. Mereka naik perahu ke bagian terdalam teluk dan mengirim Brit meluncur dengan ban di sepanjang sungai. Meskipun Erika khawatir, Tori, yang berada di balik tembok, terus melaju lebih cepat dan lebih cepat. Ia hanya tertawa ketika melihat bahwa Brit jatuh dari ban. Untungnya, ketika mereka mengeluarkan Brit dari air, dia tidak tersengat ubur-ubur. Pada malam harinya, Tori dan Brit punya rencana mengerjai Erika. Mereka meminta Erika untuk berganti piyama sebelum mereka memulai permainan mereka. Begitu Erika berada di atas, di kamarnya, tanpa sepengetahuannya, kamera telah dipasang oleh Tori dan Brit dengan harapan melihat reaksi Erika terhadap lelucon mereka. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Erika untuk merasakan bahwa dia sedang diawasi. Ia melangkah lebih dekat ke kamera dan secara tidak sengaja memicu perangkap. Tatapan nakal Tori dan Brit tiba-tiba berubah menjadi panik. Tori berlari cepat ke atas. Di sana, mereka menemukan Erika terbaring tak bergerak, lehernya dijerat oleh perangkap. Tori memeriksa denyut nadinya tetapi tidak menemukannya, menyebabkan kedua gadis itu panik. Tidak mau menghadapi akibat dari insiden ini, alih-alih meminta bantuan, Tori menyeret tubuh Erika keluar halaman. Mereka kemudian mulai menguburnya di tengah hujan, meskipun Brit keberatan secara moral. Namun, keterkejutan mereka bertambah ketika Erika mulai bergerak. Menyadari kondisinya, keduanya memutuskan untuk berbalik dan membawanya kembali ke dalam. Mengetahui bahwa Erika masih hidup menyebabkan lebih banyak kepanikan daripada kelegaan. Setelah Erika mendapatkan kembali kesadaran penuh, tampaknya dia tidak ingat apa yang terjadi padanya. Tori mengambil kesempatan ini untuk berbohong dan mengatakan bahwa Erika mengalami kecelakaan yang menjelaskan cedera di lehernya dan rasa sakit di kepalanya. Ia berjanji untuk menjelaskan lebih banyak keesokan paginya. Untuk mencegah Erika mengingat kejadian sebelumnya, Tori dan Brit membawanya ke kamar Brit, bukan ke kamar Erika. Setelah mereka meninggalkannya sendirian untuk beristirahat malam itu, Erika memperhatikan bahwa tubuhnya ditutupi tanah. Ia mulai menarik sepotong tanah dari rambutnya. Kemudian, samar-samar ia mengingat dirinya diseret keluar di tengah hujan deras. Sementara itu, Tori dan Brit berdebat di lantai bawah, tidak setuju tentang apa yang harus dilakukan. Mereka berhenti berdebat ketika mendengar suara dari atas dan segera pergi untuk memeriksanya. Disinilah mereka berhadapan langsung dengan Erika, yang mengungkapkan kepada mereka bahwa ia mengingat semuanya sekarang. Erika yang ketakutan bergegas menuju lantai bawah, mencari telepon agar bisa mendapatkan tumpangan keluar dari sana. Namun, Tori tidak ingin mengambil risiko jika Erika memberitahu siapapun tentang kejadian itu. Brit menangis, mengatakan bahwa mereka hanya bermain lelucon dan tidak berniat sesuatu seperti ini terjadi. Namun, Tori akhirnya menaklukkan gadis malang itu dan bahkan meminta Brit, yang berkonflik, untuk membantu mengikat Erika di kursi dan meninggalkannya di ruang tamu. Keesokan paginya, Tori tiba-tiba mendatangi Erika dan mengatakan bahwa ia akan menyanderanya sampai ia yakin bahwa Erika tidak akan memberitahu siapapun. Tidak mau menyerah pada nasibnya, Erika meminta izin untuk pergi ke kamar mandi dan mencoba melarikan diri melalui jendela saat Brit, yang seharusnya mengawasinya, tidak melihat. Brit kemudian menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi tidak melakukan apa-apa, hingga rencananya akhirnya gagal ketika Tori mengetahui apa yang telah dilakukan Erika. Mereka mengikatnya di kursi lagi dan melanjutkan keheningan yang dipenuhi niat harian mereka. Namun, tiba-tiba sekelompok pekerja halaman tiba. Erika mencoba berteriak minta tolong, tetapi sebelum para pekerja dapat mendengarnya berteriak, Tori dan Brit berhasil menyekapnya, melakban mulutnya, dan melemparkannya ke dalam lemari. Mereka kemudian menyambut Kelvin, salah satu pekerja yang tampaknya telah dipanggil ke rumahnya oleh kakek Tori, untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh badai tadi malam. Sementara Tori berbicara dengan pekerja, Erika mencoba membuat keributan untuk memberitahu mereka tentang kehadirannya. Kelvin menjadi sedikit curiga, tetapi Tori dengan cepat memberi alasan bahwa itu hanya pacarnya yang bermain-main di rumah, dan Kelvin langsung mempercayainya. Setelah para pekerja pergi untuk hari itu, Tori mulai bekerja. Ia menegur Erika karena membuat suara-suara di lemari. Tori kemudian menelepon para pekerja supaya tidak perlu datang lagi, dengan alasan bahwa ia telah memeriksa ramalan cuaca untuk minggu mendatang dan memperhatikan akan ada badai terus-menerus, sehingga tidak perlu melakukan perbaikan sekarang. Setelah itu, ia juga memutuskan untuk mengunci ponsel Erika dan Brit. Tidak seperti Tori yang psikopat, Brit tampaknya terganggu atas apa yang mereka lakukan pada Erika. Ia kemudian memutuskan untuk mencoba menelepon meminta bantuan, tetapi segera menyadari bahwa Tori tidak hanya telah mengambil teleponnya, tetapi juga mematikan semua telepon rumah di dalam rumah. Brit yang marah menghadapi Tori, bersikeras bahwa mereka harus membiarkan Erika pergi karena apa yang mereka lakukan padanya tidak baik. Namun, Tori mengingatkannya bahwa jika itu terjadi, Erika akan memberitahu orang-orang,
dan masa depan mereka akan hancur karena mereka akan berakhir di penjara. Menurut Tori, mereka punya waktu 3 hari untuk mencari cara agar Erika tidak akan memberitahu siapapun. Ia meyakinkan Brit bahwa ini belum berakhir. Keesokan paginya, Brit mencoba menjernihkan hati nuraninya dengan meminta maaf kepada Erika. Ia beralasan bahwa ia tidak punya pilihan karena keadaan menjadi tidak terkendali begitu cepat. Tetapi ketika Erika memanggilnya pengecut, Brit menjadi defensif dan marah kepada Erika. Brit kemudian meninggalkan kamar dan berbaring di tempat tidur, merenungi pikirannya. Sementara itu, Tori mengeluarkan senapan berburu kakeknya. Akhirnya ditinggal sendirian, Erika mulai berusaha membebaskan diri dengan pisau kecil di tangannya. Namun, ia secara tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah dan tidak dapat mengambilnya. Muncul dengan ide lain, ia perlahan menyeret dirinya ke pintu terdekat, memutarnya terbuka dengan mulutnya, lalu menjatuhkan dirinya ke belakang hingga kursinya patah. Erika akhirnya bisa membebaskan diri, mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan, dan mulai berlari menjauh. Saat ia berlari, kita dapat melihat bahwa Tori dan Brit telah mengetahui pelariannya dan segera masuk ke dalam mobil untuk mengejarnya. Erika terus berlari dan bersembunyi di balik pohon sampai mobil lewat. Namun, mobil segera kembali dan memaksanya untuk terus berlari. Setelah beberapa saat, mereka menghentikan mobil dan Brit berjalan keluar, memohon agar Erika masuk ke dalam mobil bersamanya. Hal ini membuat Tori marah, yang kemudian mengeluarkan senjatanya dan menembaki Erika seperti orang gila. Tori, yang kesal, berteriak pada Erika untuk terus berlari sebagai hukuman. Erika akhirnya merangkak menuruni ladang yang luas sampai ia pingsan karena kelelahan. Kedua penculik kemudian menyeretnya kembali ke dalam rumah dan melanjutkan diskusi mereka di lantai atas tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tori memberitahu Brit untuk menguatkan diri dan melanjutkan rencana besarnya. Ia turun ke bawah dan dengan paksa membersihkan Erika. Ia kemudian mengambil sebotol minuman keras dan memaksa Erika menghabiskannya. Tidak jelas apa rencananya, tetapi Tori yang mabuk mulai memainkan musik dan menari-nari di sekitar Erika sampai ia lelah dan duduk. Erika mencoba mengatakan bahwa semua ini tidak perlu terjadi, tetapi tidak ada yang bisa membujuk Tori keluar dari kegilaan ini. Tori kemudian mengeluarkan tongkat pemukul dan mulai memecahkan botol minuman keras, bahkan memecahkan satu di atas kepala Erika. Ia kemudian menampar Erika dan berteriak padanya, yang mana Erika berteriak balik. Tori kemudian menyentuh paha Erika, seolah-olah akan melakukan sesuatu yang lebih. Namun, ia memutuskan untuk tidak melakukannya ketika menyadari bahwa Erika sedang menstruasi, lalu pergi. Brit tidak turun ke bawah untuk memeriksa kondisi Erika sampai keesokan paginya. Namun, ketika akhirnya melihat betapa buruknya kondisi Erika, ia memutuskan bahwa Tori sudah keterlaluan. Brit pun menghadapi Tori, mengatakan bahwa ia sudah muak dengan semua ini. Mendengar ini, Tori mengatakan bahwa ia hanya menguji Erika dan mengungkapkan bahwa Brit adalah orang yang pertama kali menemukan ide untuk perangkap. Menurut Tori, ia hanya melindungi Brit. Namun, Brit kembali menegaskan bahwa justru Tori yang menyeretnya ke dalam kekacauan ini, yang berarti mereka berdua bertanggung jawab sejak awal. Brit akhirnya siap untuk keluar dari rumah, tetapi Erika menghentikannya. Ia memohon agar Brit menghentikan Tori sebelum terlambat. Menurutnya, Tori akhirnya akan membunuhnya, dan Brit bisa menjadi korban berikutnya. Saat Brit merenungkan apa yang harus dilakukan di dermaga, Tori, yang semakin tak terkendali, membenturkan kepalanya ke dinding sebelum bersiap untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sementara itu, di luar, Brit mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari dermaga, berharap ubur-ubur akan menyengatnya sampai mati. Tori turun ke bawah dan mulai memukul kepala Erika, berharap dia akan mendapatkan amnesia, sementara Erika memohon padanya untuk berhenti. Kembali ke Brit, ternyata dia berhasil keluar hidup-hidup. Brit, yang sekarang diberi kesempatan kedua, telah memutuskan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia berhadapan dengan Tori, dan keduanya berakhir dalam perkelahian yang hebat. Brit memecahkan botol di lutut Tori, dan Tori jatuh di atas pecahan kaca. Ketika Brit hanya selangkah lagi untuk membunuhnya, Tori mencoba meyakinkannya untuk sekali lagi bekerja sama, karena mereka hanya punya malam ini sampai keluarga Tori muncul di rumah untuk memeriksa keadaan. Dengan mengecewakan, Brit beralih ke sisi Tori lagi karena Brit juga tidak tahu harus berbuat apa pada saat ini. Kemudian malam itu, mereka mulai bersiap-siap untuk ujian paksa Erika, supaya dia tidak akan memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Sebelum mereka mulai, Tori ingin memeriksa telepon Erika untuk melihat apakah ada sesuatu untuk memeras Erika. Erika, yang sekarang kehabisan pilihan, memutuskan untuk memberitahu Tori kata sandinya. Untungnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna. Maka, Tori mulai dengan mematahkan jari Erika dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Tetapi tidak ada yang dikatakan Erika tampaknya meyakinkannya. Dia mendorong kursi ke bawah, dan keduanya melanjutkan untuk menyiram gadis malang itu sambil menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu, apakah dia akan memberitahu siapapun tentang ini atau tidak? Erika kemudian berkata kalau dia tidak peduli lagi. Mendengar itu, Brit mematahkan salah satu jarinya lagi, dan mereka menyiksanya dengan air kembali.
Saat mereka bertanya apakah dia akan memberitahu siapapun, dia berkata, "Ya, karena sepertinya dia kehilangan keinginan untuk hidup." Tori yang gila itu kemudian mendudukkan Erika lagi dan mulai meneguk lebih banyak minuman keras ke tenggorokannya. Sekarang jelas bahwa Tori hanya melakukan ini untuk kepuasannya sendiri. Dia menjadi sombong dan mulai menyalakan korek api di depan wajah Erika. Tetapi kemudian Erika meniup api dengan mulutnya yang penuh minuman keras, yang memicu alarm kebakaran otomatis yang segera memanggil pemadam kebakaran ke tempat kejadian. Tori panik dan segera pergi untuk mematikannya. Tori dan Britt bersiap untuk membawa Erika ke perahu. Tetapi kemudian tiba-tiba sebuah kendaraan berhenti di rumah tersebut, mendorong keduanya untuk bersembunyi. Ternyata orang itu adalah Kelvin dan seorang temannya yang telah masuk ke dalam untuk merampok rumah tersebut. Kelvin menemukan Erika dan segera mempertanyakan apa yang terjadi padanya. Sementara Erika hanya memohon agar Kelvin mengakhiri hidupnya. Kelvin kemudian memberitahu temannya untuk mulai mencari brankas di lantai atas. Dia kembali bertanya kepada Erika apa yang terjadi padanya, yang Erika mengatakan bahwa Kelvin baru saja melewatkan teman-temannya. Sementara di lantai atas, Britt dan Tori menangkap teman Kelvin dan mencekiknya sampai mati. Melihat keadaan Erika memicu belas kasihan Kelvin, jadi dia melepaskannya dan memeluknya dalam pelukannya. Tetapi tiba-tiba Erika meraih senjatanya dan menembaknya mati dengan kekuatan terakhirnya. Sekarang yakin bahwa Erika tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi, Tori menjatuhkan senjatanya dan membantunya berdiri. Pada akhirnya, mereka menelepon polisi dan memberikan cerita palsu tentang beberapa perampok yang masuk dan mencoba membunuh mereka. Menurut Tori, mereka dapat membela diri dan para perampok sekarang mati. Setelah itu, mereka membersihkan diri dan dengan damai kembali ke rumah mahasiswi mereka. Pada adegan berikutnya, tampaknya beberapa waktu telah berlalu, meninggalkan Erika trauma oleh kejadian masa lalunya. Tetapi dia masih menepati janjinya dan belum memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Film berakhir dengan Erika harus tinggal bersama Tori dan Britt di rumah mahasiswi selama bertahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.